Halo teman-teman, kali ini saya akan bahas satu topik ya teman. Utang kita akan lunas jika kita menggalbaikan pinjaman online. Nah, ini bagaimana penjelasannya Bang? Nah, untuk kali ini saya akan jelaskan secara tepat dan terperinci ya teman. Buat teman-teman yang sekarang lagi pusing gak punya uang untuk bayar pinjaman online, teman-teman harus galbaikan saja pinjaman online teman-teman. Karena apa? Karena pihak pinjaman online itu sudah mengasuransikan pinjaman teman-teman. Jadi istilahnya kalau teman-teman gagal bayarkan di aplikasi pinjaman online, itu pinjaman online nggak rugi ya teman. Jadi pinjaman online masih dapat uang dari asuransi. Jadi sebagai fakta saja, jika teman-teman pinjam 1 juta, itu pinjaman online langsung mengasuransikan pinjaman online teman-teman ke pinjaman online asuransi. Jadi jika teman-teman nggak bayar dalam jangka waktu tertentu, pinjaman online akan dapat uang dari asuransi tersebut. Nah, kalau sudah klaim cair dari asuransi tersebut, maka pihak pinjaman online tidak berhak menagih teman-teman. Nah, kalau umpamanya menagih kan dapat double ya uangnya pinjaman online. Jadi dapat dari asuransi dan dapat dari teman-teman yang mau ditagih. Jadi saran saya gagal bayarkan saja, nggak usah bayar saja. Nah, kalau nggak bayar gimana Bang? Nanti saya takut ditagih debt collector. Nah, untuk itu teman-teman harus paham tentang resiko-resiko jika teman-teman gagal bayar. Yang pertama akan ditelepon oleh pihak customer service atau debt collector atau yang lainnya teman. Itu teman-teman wajib untuk uninstall aplikasinya, copot kartunya agar teman-teman tenang pemikirannya, fokus bekerja. Dan teman-teman wajib tahu jika teman-teman domisilinya di Kota Besar Jabodetabek misalnya, itu jika teman-teman pinjam di aplikasi legal yang besar misalnya Akulaku atau Kredivo, itu kemungkinan besar akan ditagih oleh debt collector. Jadi teman-teman harus kuatkan mental, kuatkan pikiran untuk bernegosiasi kalau ketemu debt collector. Teman-teman harus tanyakan dulu untuk surat verifikasi untuk dari debt collector, SKU atau yang lainnya, surat-surat kelengkapan, surat tugas, surat sertifikasi itu harus punya, surat kuasa juga harus ada. Itu harus teman-teman tanyakan ke debt collectornya. Kalau debt collectornya nggak punya, teman-teman tidak berkewajiban untuk membayar karena itu debt collector abal-abal atau istilahnya cuma orang penipu ya. Jadi teman-teman harus lapor Pak RT saja karena ini bukan orang yang tersertifikasi, cuma penipu seperti itu. Jadi teman-teman harus punya mindset, jika teman-teman kuat mentalnya, teman-teman harus bisa menghadapi debt collector. Itu teman-teman harus lakukan jika teman-teman sudah galbay di aplikasi pinjaman online. Tapi teman-teman nggak boleh diam saja ya teman-teman harus cari income tambahan. Income tambahan itu seperti apa Bang? Misalnya teman-teman kerja di pabrik jam 8 sampai jam 4, itu jam 4-nya teman-teman bisa isi waktu luang itu untuk berjualan di pinggir jalan, jual gorengan atau roti bakar atau yang lainnya. Ada banyak sekali pilihan ya teman yang bisa teman-teman pilih, atau di rumah teman-teman buka warung atau yang lainnya. Atau kalau teman-teman punya skill untuk fotografi, visual fotografi dijual di internet atau buat video YouTube seperti saya, buat video di TikTok, afiliasi, banyak sekali pokoknya yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa menambah income teman-teman. Kalau income sudah banyak teman-teman, yang pertama harus memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu, misalnya makan, tempat tinggal atau yang lainnya. Nah, kalau itu sudah tercukupi, baru teman-teman mikir untuk bayar pinjaman online, untuk melunasi pinjaman online. Itu harus teman-teman lakukan agar teman-teman bisa hidup tenang ya teman, karena punya pinjaman online itu lama kelamaan kita akan kepikiran ya, kalau kita tidak punya manajemen pikiran yang bagus. Teman-teman harus bayar jika teman-teman ingin hidup tenang. Tapi jika mentok nggak punya uang, galbaikan saja nggak apa-apa, karena resiko terberatnya cuma kita kena slik OJK. Jadi slik OJK ini tidak terlalu berpengaruh ya teman. Jika teman-teman tidak mau kur di BRI, tidak mau KPR rumah, tidak mau kredit motor di FIF atau yang lainnya, itu aman ya teman. Tapi jika teman-teman ingin salah satu dari itu, teman-teman wajib untuk bayar pinjamannya agar slik OJK teman-teman aman. Itu adalah solusi saya teman. Jika teman-teman ada solusi lain atau berbagi pengalaman seputar pinjaman online, bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.